Pemirsa, properti merupakan salah satu investasi yang paling aman dan menguntungkan. Lalu, bagaimana kalau kita ingin berinvestasi di bidang properti melalui KPR? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Rosalia Abadi, Head Mortgage dari Permata Bank. Selamat pagi, Ibu Rosa. Pagi. Bu Rosa, ini yang dikatakan properti menjadi salah satu investasi yang aman. Memang benar demikian? Betul, sangat benar sekali. Karena memang salah satu investasi yang paling menguntungkan saat ini itu adalah properti. Karena barangnya ada dan investasi ini kan jangka panjang. Tidak ada dan rata-rata setiap tahun kalau kita lihat itu properti ada kenaikan sekitar 8-15%. Tergantung kita bagaimana memilih lokasi dari properti itu sendiri. Oke, jadi resikonya minimal ya Bu ya, iya. Tergantung lokasi juga. Nah kan harga properti tapi bisa dikatakan mahal, selalu naik setiap tahunnya ya, dan terkadang barangkali tidak terjangkau, berarti kita harus mengajukan yang namanya fasilitas KPR. Kriteria untuk memilih bank yang baik untuk KPR-nya seperti apa dong? Nah, dalam memilih bank itu kita harus ingat bahwa pembiayaan KPR ini kan jangka panjang. Jadi kita harus lihat bank ya, apakah bank ini punya pengalaman dalam membiayai KPR. Jangan sampai nanti kredit kita sudah lunas, 15 tahun kita ada masalah lagi. Dan biasanya orang kalau beli rumah, itu kan rumahnya belum jadi, ataupun sertifikatnya belum ada. Karena pembiayaan jangka panjang, kita harus lihat kalau bank ini punya pengalaman, dia pasti punya sistem yang melakukan monitoring terhadap penyelesaian dokumen. Jadi nanti pada saat kita lunas kreditnya, kita pasti bahwa dokumennya juga sudah ada. Dan di sisi lain, kalau bank yang biasa membiayai KPR, itu mereka punya treasury pasti sudah biasa bermain di sini ya. Dalam arti karena jangka panjang, jangan sampai nanti di tengah-tengah perjalanan banknya punya masalah dari sisi keuangan ya kan. Jadi KPR kita pada akhirnya tersendat-sendat, kemudian setelah lunas paling tidak sertifikatnya tidak didapatkan oleh kita, begitu ya Bu Rosa ya. Nah, pertimbangan utama masyarakat juga selain pemilihan bank barangkali adalah suku bunganya. Itu menjadi pertimbangan utama tidak? Suku bunga biasanya itu paling trigger buat orang tuh dalam memilih bank. Betul. Gitu. Jangan semata-mata hanya karena suku bunga. Karena suku bunga itu biasanya kan bank memberikan hanya fix tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Sesudah itu bunganya bisa tinggi dan sebagainya. Yang harus kita lihat dan harus kita jeli adalah apakah produk bank itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kalau bisa KPR-nya seperti ini aja angsuran sampai jangka panjang flat gitu kan, semua flat ya, semua. Jadi mau bunga gonjang-ganjing kayak mau tinggi turun, kita paling nggak aman gitu kan. Nah, cari bunga yang memang bisa memberikan fix jangka panjang misalnya. Atau kita sebagai pengusaha biasanya kita tidak mau diatur sama bunga bank kan. Nah, cari produk yang memang kita bisa manage untuk angsuran dan sebagainya. Nah, untuk mereka-mereka yang kerja, bapak-bapak, itu biasanya ada bapak-bapak yang suka menganggarkan dana. Jadi dia menganggarkan dana misalnya buat istrinya, buat anaknya gitu kan. Nah, cari bank yang punya produk yang dimana tabungan anaknya atau tabungan istrinya, tabungan keluarganya itu bisa membantu meringankan beban bunga. Jadi memang melihat juga benefit yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan supaya lebih memudahkan kita sebagai customernya. Kira-kira bisa diberikan tips untuk cara mudah mengajukan KPR, karena orang kadang-kadang takutnya ini KPR-nya ditolak, ada kemungkinan ya Bu ya. Cara yang mudah bagaimana? Yang pasti kalau orang mau mengajukan KPR, selain mereka memilih lokasi propertinya, memilih banknya, mereka juga harus melihat produk yang sesuai kebutuhan dia. Nah, caranya, tipnya supaya kreditnya paling tidak bisa disetujui ya, mereka harus melengkapi dokumen secepatnya. Nah, kemudian cari bank yang memberikan pelayanan, dalam arti memberikan respons yang cepat, supaya bisa ketahuan apakah kredit kita disetujui atau tidak. Baik. Gitu. Baik Ibu Rosa, terima kasih atas kehadiran dan juga informasinya yang pasti bermanfaat bagi pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh